Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Rasanya berdosa kalau saya nggak menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga sepanjang hidup kami ini. Kisahnya berawal dalam satu kondisi kami harus kembali ke Jakarta, di mana pada saat kami memutuskan kembali ke Jakarta pun itu dalam keadaan ekonomi dan finansial kami yang nggak baik. Tapi satu hal memang kita harus putuskan, kita kembali ke Jakarta. Saya sudah mendesain, sesampainya di Jakarta saya akan sibuk cari-cari kerja. Cari kerja biar nggak nganggur gitu. Setelah sampai Jakarta udahlah saya mulai untuk cari-cari kerja. Beberapa tempat kerja yang saya tuju itu semuanya bergerak di bidang telekomunikasi. Memang yang saya tahu kan pada saat itu saya memang mungkin mudah ya cari kerja di dunia telekomunikasi ini. Karena sedikit saya merasa expert lah di bidang itu. Tapi ada satu lowongan yang ini info dari adik saya, GKI Female cari koster. Dan kebetulan didorong sama orang tua saya. Sepertinya mama saya akan senang kalau saya menerima kerja di GKI ya. Oke, singkat kata saya bikin juga lamaran. Saya kirim ke GKI Female. Terus lebih dulu saya juga diterima kerja untuk garap area Jawa Barat bersama teman-teman saya, tim saya. Kita sudah sampai rundingan, sampai kontrak, sampai juga menetapkan masalah salary saya, gaji. Dan jujur itu gaji yang saya mau, yang saya butuhkan untuk hidup. Oke, sampai akhirnya putuslah bahwa kita akan jalan tanggal 18 Juli untuk proyek Jawa Barat. Sambil menunggu di akhir Juni itu saya juga dapat panggilan interview di GKI Female. Tapi saya punya motivasi tuh, saya nyenengin orang tua aja deh, nyenengin keluarga aja. Untuk saya interview di GKI Female. Singkat kata saya di interview, saya diterima. Dan sepakat tanggal 1 Juli saya mulai bekerja. Kembali tadi, oke, saya sambil nunggu 18 Juli, saya kerja aja dulu. Yang penting orang tua saya senang. Saya kerja di GKI atau saya kerjalah posisinya. Oke, saya berjalan waktu 1 Juli sampai pertengahan Juli itu. Di sini saya merasa ada campur tangan Roh Kudus. Tiba-tiba saya seperti ogah-ogahan gitu untuk jalanin proyek yang Jawa Barat ini. Kok mendadak betah saya ada di GKI Female. Akhirnya saya yakin juga itu tuntunan Roh Kudus. Saya menyatakan saya stop untuk
kerjaan telekomunikasi ini. Saya keluar dari grup, saya bikin pernyataan bahwa saya nggak lanjut. Udah saya lanjut di GKI Female aja. Sampailah di Januari 2020 itu sudah mulai pandemi kan. Sampailah di Maret. Oh sebelumnya di Januari itu pandemi itu saya mulai dapat info teman-teman saya tuh udah morat-marit. Udah morat-marit keadaan proyeknya ya. Akhirnya di akhir Januari itu mereka semua stop. Proyek itu nggak berjalan. Dengan catatan semua kembali jadi pengangguran. Saya nggak kebayang pada saat itu saya ada di bagian dari mereka. Saya juga ikut jadi pengangguran. Dan artinya mungkin saya akan kesulitan lagi mencari-cari kerja. Sampai detik ini saya ada di Female. Secara finansial saya tidak pernah kekurangan. Poin yang saya mau terapkan di sini, inilah bimbingan Tuhan dari awal. Tuhan sanggup merubah motivasi saya yang tadinya saya berharap banget saya bisa kerja di telekomunikasi ini dengan gaji yang wow. Sekarang saya harus lupakan itu semua. Tuhan tumbuhkan motivasi pelayanan di sini. Tapi Tuhan lebih dulu bayar harga sama saya. Saya bekerja dan melayani Tuhan di sini. Ternyata ada maksud Tuhan dan rancangan Tuhan yang baru saya rasa. Setelah saya terima info, teman-teman saya itu kalang kabut semua. Di sini sampai detik ini, Tuhan masih memberkati saya. Tuhan masih memberi kecukupan buat kami dan keluarga. Saya rasa itulah kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus atas kami. Luar biasa cara Tuhan merangkul kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih GKI Female. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan di GKI Female. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
tetap dekat, tanganmu ku pegang.